Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil analisis teknologi informasi aplikasi Halodoc. Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Anggota kelompok kami terdiri dari Halimah Raharusun, Nafila Madani, Rosiana Pratiwi, dan Syagita Alfatea. Tujuan dibentuknya Halodoc adalah untuk menyederhanakan akses kesehatan dengan memanfaatkan sistem online agar kita bisa berinteraksi langsung dengan dokter pilihan lewat smartphone. Halodoc menyediakan berbagai macam dokter yang berasal dari berbagai spesialis yang berbeda-beda dan ahli di bidangnya. Bukan hanya layanan interaksi dokter, Halodoc juga menyediakan layanan farmasi delivery, yaitu layanan untuk membeli obat dan bisa langsung diantarkan dalam waktu kurang dari 1 jam. Fitur-fitur yang tersedia di Halodoc. Yang pertama, ada chat dokter. Chat dokter ini merupakan salah satu fitur yang cukup berguna bagi pengguna atau pasien yang tengah memiliki masalah kesehatan atau membutuhkan informasi kesehatan tertentu. Dengan fitur chat ini, pasien bisa berkonsultasi langsung dengan dokter umum atau dokter spesialis yang ada di platform Halodoc melalui gadget, kapan saja tanpa harus membuat jadwal terlebih dahulu. Yang kedua, fitur yang tersedia di Halodoc adalah beli obat. Semua jenis obat yang dijual di apotik, vitamin, produk perawatan wajah dan kulit, atau obat lainnya, semua bisa dipesan lewat Halodoc. Pesanan akan diantar langsung ke rumah pemesan dalam kondisi barang yang tersegel rapi, hanya dalam waktu kurang lebih 60 menit sesuai lokasi. Yang ketiga adalah membuat janji dengan dokter. Untuk beberapa kasus tertentu, masalah kesehatan yang dialami oleh pasien tidak hanya bisa dijelaskan lewat konsultasi saja. Harus ada pemeriksaan secara fisik oleh dokter guna mendiagnosa secara tepat penyakit apa yang diderita pasien. Untuk itulah, fitur ini hadir untuk mempermudah pengguna atau pasien membuat janji dengan dokter. Untuk melakukan tatap muka langsung dengan dokter, pengguna tidak perlu mendaftar secara fisik dan mengurus administrasinya yang terkadang cukup melelahkan karena antrian yang panjang. Jadi, kita hanya perlu mendaftar lewat aplikasi Halodoc untuk membuat janji temu. Selanjutnya, bisa langsung datang ke rumah sakit atau tempat praktek tanpa harus antri. Yang keempat adalah laboratorium di rumah. Fitur lain yang cukup membantu adalah layanan cek lab untuk pasien yang bisa dilakukan di rumah. Prodia bekerja sama dengan Halodoc, memberikan layanan ini untuk mempermudah pasien dalam memperoleh layanan kesehatan. Hasil cek laboratorium nantinya akan diunggah di akun milik pengguna, sehingga pengguna tidak perlu repot untuk mengambil hasil cek lab tersebut. Yang kelima, fitur yang tersedia di Halodoc adalah informasi seputar kesehatan terupdate. Aplikasi Halodoc juga menyediakan kanal khusus yang memuat informasi mengenai kesehatan terbaru dan juga terpercaya, bersumber dari dokter-dokter yang berpengalaman di bidangnya. Semua informasi kesehatan mulai dari tips, informasi penyakit, jenis pengobatan, dan informasi penting lain seputar kesehatan disajikan secara lengkap. Yang keenam, layanan khusus. Halodoc menghadirkan layanan khusus yang dapat menunjang kesehatan, seperti tes COVID-19, vaksinasi, perawatan sesuai kondisi kesehatan, hingga pola asuh anak. Fitur terakhir yang tersedia di Halodoc adalah kalkulator dan kalender kesehatan. Tersedianya kalkulator kesehatan yang membantu kita memahami kondisi tubuh lebih jauh, misalnya kalkulator BMI. Selain itu, ada juga kalender yang membantu mengingatkan kita, seperti kalender menstruasi dan kalender kehamilan. Jangkauan dan pelayanan. Halodoc mampu merespon kondisi dan kebutuhan masyarakat dengan sangat cepat di berbagai daerah. Tercatat, dengan total pengguna aktif bulanan mencapai 20 juta pengguna, Halodoc mampu menjangkau hampir seluruh wilayah di Indonesia, termasuk daerah terluar seperti Aceh, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Berikut adalah kelebihan dari aplikasi Halodoc. Yang pertama, aplikasinya mudah, detail, simpel, dan jelas. Selanjutnya, mempermudah pengguna untuk akses berobat ke klinik secara tidak langsung. Bisa memilih dokter sesuai budget, tidak ada keharusan kepada pasien untuk menjadi member tetap. Dokter melayani pasien 24 jam.
Aplikasi Halodoc berkembang pesat dan memiliki kurang lebih 22.000 dokter yang bertugas, dan terdapat 1,2 ribu apotek yang siap menerima resep. Dokter ahli memiliki klinik sendiri atau sedang bekerja di rumah sakit. Aplikasi Halodoc dapat dijangkau semua orang. Selain kelebihan, aplikasi Halodoc memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya, proses pembayaran dan pemesanan obat lama. Pesanan yang belum terkonfirmasi tidak dapat dibatalkan. Dalam melayani pasien, terdapat dokter yang selalu respon. Pemilihan apotek dari Halodoc memiliki stok obat yang kurang lengkap. Harga obat jauh lebih mahal dari harga jual tertinggi atau tulisan harga yang tertera di obat. Tim customer service kurang memberikan solusi mengenai permasalahan pasien. Tidak terdapat proses pembayaran cash on delivery dan sistem ongkir yang kemahalan. Pesanan yang gagal terkonfirmasi, uangnya tidak dapat kembali. Apotek yang terdapat di Halodoc tidak melayani 24 jam sehingga untuk pemesanan obat saat malam hari mengalami kendala. Aplikasi Halodoc juga menyediakan beberapa sistem pembayaran, seperti wallet Halodoc, GoPay, Doku, dan transfer bank. Kesimpulannya, Halodoc merupakan perusahaan telehealth pertama yang mengintegrasikan layanan konsultasi dokter secara daring dengan pengantaran obat ke rumah di tahun 2016. Banyak sekali kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi ini. Fitur-fitur di dalamnya pun sangat menarik dan begitu canggih. Namun, aplikasi ini tidaklah sempurna. Masih banyak komplain dari pengguna atau pasien mengenai pelayanan dari aplikasi tersebut. Ada beberapa petugas atau customer service yang kurang ramah, slow respon, dan kurang memberikan solusi yang membuat pengguna merasa tidak puas dengan pelayanannya. Sehingga dari segi pelayanannya, aplikasi ini harus diperbaiki. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami minta maaf, dan terima kasih sudah menonton video ini.